ketika kita melihat sebuah kemungkaran, ya, itu harus apa yang kita lakukan? Falyughayyirhu biyadi. Yang pertama, tingkatan pertama itu ketika kita melihat kemungkaran, kita harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk merubah kemungkaran itu dengan apa? Dengan yad. Kalau yad itu bisa dimaknai apa? Kekuatan yang kita miliki. Ya. Kalau misalnya saudara-saudara kita seperti kita misalnya dulu ya pernah dijajah oleh Belanda selama berapa? 350 tahun. Ya. Ketika itu kemungkaran itu terjadi di kita dijajah, apa kita hanya diam saja, wis pasrah, sabar gitu. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita tentu saja berusaha semaksimal mungkin untuk melawan itu. Dan itulah yang dilakukan oleh generasi dulu, orang-orang tua kita, para pahlawan, para syuhada kita. Makanya ada hari santri nasional itu kan karena memang itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh, ya, beliau itu mengumandangkan apa? Resolusi jihad di Surabaya waktu itu. Ya, sampai mewajibkan yang radius sekian kilo dari Surabaya itu harus melawan Inggris pada waktu itu. Ya, maka kemudian dengan resolusi jihad itu akhirnya Bung Tomo, ya, yang beliau itulah seorang penyiar RRI, yang lalu kemudian dengan lantangnya takbir, Allahu Akbar, banyak Inggris, ya, linggis Inggris dan sebagainya gitu ya. Nah ini kan mungkin bagi kita kok ngumpat sama penjajah gitu ya. Nah ya kok harus menyemangati begitu. Ya. Jadi dengan semua kekuatan yang kita miliki kita harus lakukan itu. Bahkan yang nggak punya senjata apa-apa cuman pakai babu runcing gitu kan. Ya seperti itu. Ya itu karena semangatnya, ghirahnya yang luar biasa, ya, dalam rangka untuk jihad fisabilillah. Nah posisi itulah yang saat ini dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Ya, bayangkan udah sekian tahun mereka tertindas, ya, anak-anak itu mereka ditindas oleh Israel, oleh Zionis Israel. Kemudian juga orang tua yang perempuan-perempuan dan seterusnya. Nah, lalu kemudian mereka berusaha untuk tadi memerdekakan diri. Ya. Dengan cara apa? Ya dengan perlawanan, itu yang utama yang harus dilakukan. Ya. Lalu kalau kemudian tadi kita belum mampu, ya Rasulullah SAW berikan alternatif yang kedua. Bagi kita yang di sini, ya, apa harus datang ke sana? Ya kita jangankan perang ya kena masuk angin aja sudah kerokan gitu. Ya nggak mungkin kita berangkat ke sana, kita nggak punya kekuatan, nggak punya skill, nggak punya kemampuan untuk ke sana. Maka yang memungkinkan adalah apa? Kita dengan dengan ucapan, dengan perkataan. Ya. Jadi kalau nggak mungkin dengan yad, dengan qaul, dengan ucapan, dengan perkataan. Nah, bagi para ustadz, ya dengan memberikan semangat kepada jamaahnya untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Ya, kalau enggak ya dengan mal, ya, kita infak sedekah gitu. Ya seperti itu. Ya. Kalau tidak memungkinkan juga Pak, ini yang paling rendah ini, fabi qalbi, dengan hatinya. Ya. Jangan sampai kemudian kita tadi mendukung Israel yang membantai saudara-saudara kita di sana. Ya. Kita paling tidak tadi, ya Allah, saya nggak bisa ke sana, ya Allah, mau bantu dengan infak, santri juga kiriman belum datang, ya Allah, gitu. Ya, makanya apa? Dengan doa. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada saudara-saudara kita di Palestina, ya.
berikan keistiqomahan, ya, dan juga berikan pertolongan supaya Allah berikan kemerdekaan kepada saudara-saudara kita di sana. Dan yang tidak kalah pentingnya di sana juga ada Masjid Al-Aqsa, ya, yaitu merupakan kiblat yang pertama bagi umat Islam sebelum Masjidil Haram. Nah, itu kalau berbahaya kalau misalnya itu kemudian dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Apalagi mereka memiliki keyakinan bahwasanya di bawah Masjidil Aqsa itu ada harta karunnya Nabi Sulaiman gitu, ya, yang mereka akan ambil itu. Ya, jadi ini anak-anak sekalian, kita paling tidak dengan apa? Dengan doa, ya. Syukur-syukur bisa berinfak. Ya, kan sedang digalang ini ya. Kita berinfak untuk saudara-saudara kita di sana. Untuk dengan kekuatan, ya itu insya Allah sudah ada yang memikirkan itu. Ya harusnya ya seperti pemerintah Indonesia, insya Allah kemarin sudah, alhamdulillah, dari pemerintah Indonesia secara resmi sudah bersikap terkait dengan masalah ini. Mudah-mudahan itu lebih kuat lagi nanti. Yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Turki lebih dahsyat lagi itu ya. Itu sampai melaksanakan latihan perang ya sekarang, sehingga kemudian Amerika yang tadinya mengirim kapal induknya itu kemudian akhirnya bergeser, ya, tidak mendekati Israel gitu. Demikian saya kira cukup, nggih.